Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tentara Inggris tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan tentara Inggris sebagai pemenang perang ke Indonesia guna melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan yang ditahan Jepang, dan membawa misi mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Tapi kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh tentara Nika. Tentara Nika adalah tentara Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Aku jadi capek. Pegel-pegel leren sih. Ngapa kowe Un? Kok menang dhewe? Iya, ini aku habis menghibur anak-anak itu loh, biar nggak bosen monoton. Wah, bagus lah kalau gitu. Ini loh Un, ada yang tak khawatirkan. Oh, potokot. Kedatangan tentara Inggris ini kok membuat kita jadi khawatir ya, jadi was-was. Lah kenapa Kot? Kedatangan tentara Inggris ini diboncengi sama tentara Belanda, tentara Nika. Loh, bukannya itu tentara yang pernah menjajah kita sebelum merdeka Kot? Lah betul, betul sekali. Kamu mana buktinya? Kok tahu kamu? Pemuda-pemuda itu pada ngomong semua. Mereka ngomongnya pakai bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris. Wah, berarti harus waspada kita. Lah betul itu, betul. Betul sekali. Pemerintah Indonesia mengumumkan mulai tanggal 1 September 1945, seluruh Indonesia wajib mengibarkan bendera merah putih. Pada malam tanggal 18 September 1945, Belanda mengibarkan bendera mereka yang berwarna merah putih biru di atas menara atap Hotel Yamato atau Hotel Oranye di Jalan Tunjungan. Keesokan harinya, para pemuda menurunkan bendera Belanda itu, menyobek warna birunya, dan menaikkan kembali merah putih sebagai lambang kemerdekaan Indonesia. Walaupun kejadian ini disertai dengan tragedi meninggalnya pemuda Surabaya bernama Sidik. Setelah kejadian Hotel Yamato, banyak terjadi insiden tembak-menembak antara pasukan Inggris dan pemuda Surabaya. Karena adanya insiden-insiden ini, pemuda Surabaya semakin kompak, membuat tentara Inggris semakin terdesak dan mengajukan gencatan senjata. Gencatan senjata ini ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945.
Pada proses penandatanganan gencatan senjata ini, Indonesia diwakili oleh Sugiri dan pasukan Inggris diwakili oleh Jenderal Malabi. Sebaliknya, perjanjian gencatan senjata itu tidak dihormati oleh pihak pasukan Inggris hingga akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1945 Brigadir Jenderal Malabi ditemukan tewas dalam sebuah insiden yang belum pernah terungkap kejelasannya. Karena kematian Brigadir Jenderal Malabi, pihak Inggris marah besar. Mayor Jenderal Mansell pada tanggal 9 November mengultimatum pejuang Indonesia agar meletakkan senjata dan menyerah pada tanggal 10 November 1945 sebelum jam 6 pagi. Ultimatum ini disebar melalui pamflet dari udara. Mansell juga mengultimatum agar perempuan dan anak-anak pergi meninggalkan kota Surabaya pada tanggal 9 November sebelum jam 7 malam. Gubernur Suryo menolak tuntutan Inggris ini dan memutuskan Surabaya akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Istirahat dulu, puyeng mikir ini. Kon, kamu nggak dengar berita apa hari ini? Coba puterin radio. Berita apa toh, Kot? Coba dengerin radio deh, puterin radio. Oke, tak puterin radionya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada,
Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Wah, wis to. Ayo kita ikut pemuda-pemuda Surabaya berjuang. Ayo lek ngono. Ayo kita berangkat. Aku ambil bambu runcing dulu ya, biar Belanda atau Inggris itu takut. Oke. Menjelang senja, sepertiga wilayah Surabaya telah diduduki Inggris. Arek-arek Surabaya pantang menyerah dalam mempertahankan kota Surabaya. Dan tentara Inggris tidak mengira akan kenekatan para pejuang dan pemuda Surabaya. Mereka mengira bahwa pejuang Surabaya akan mudah untuk dikalahkan karena mereka bukan tentara dan tidak memiliki keahlian berperang. Walaupun secara kualitas dan kuantitas kalah, tapi pejuang Surabaya bangga akan perjuangan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Menurut catatan korban, di pihak Indonesia mencapai 6.000 orang dan sedangkan pihak sekutu 600 orang. Pihak sekutu pun mengakui kenekatan dan kengerian perang Surabaya yang telah menewaskan 2 jenderalnya. Karena kalah dalam hal peralatan perang, maka pasukan Indonesia lambat laun bergerak mundur ke arah Sidoarjo, Malang dan Mojokerto. Mereka mundur untuk mengorganisir kekuatan dan tetap melawan tentara Inggris.